Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Muhammad Rafal Fauzan dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024. Di sini saya dari praktikum kelas B Universitas Diponegoro dengan tiga digit NIM terakhir 053. Di sini saya akan memaparkan tentang Free RTOS yang middleware. Oke, langsung saja kita ke penjelasannya. Apa sih itu middleware? Jadi middleware itu adalah lapisan perangkat lunak yang berada di antara aplikasi dan juga perangkat keras. Nah, lapisan ini itu tuh berfungsi sebagai jembatan yang mengelola komunikasi, sinkronisasi, dan akses peripheral secara terstruktur. Dengan abstraksi yang disediakan middleware, kompleksitas register hardware tingkat rendah tersembunyi dari developer, yang hasilnya kode aplikasi itu menjadi lebih portable, modular, mudah dirawat, dan efisien. Untuk alurnya itu ada aplikasi, middleware, dan juga hardware. Nah, untuk peran strategis dari FreeRTOS ini, nah FreeRTOS itu tuh mengolah task dan juga peripheral, yaitu seperti UART, SPI, I2C, dan juga ADC sebagai RTOS tingkat menengah yang andal. Nah, itu tuh untuk menjamin eksekusi deterministik dengan penjadwalan berbasis prioritas preemptif untuk respon real time. Nah, lalu untuk perannya ada menyediakan API standar, API standar untuk kontrol akses hardware tanpa konflik antar komponen. Oke, lanjut ke dari keuntungan dari multitasking dan juga stabilitas real time. Nah, multitasking efektif itu adalah tas-tas independen berjalan secara concurrent tanpa saling mengganggu, yang memaksimalkan pemanfaatan sumber daya sistemnya. Lalu ada optimalisasi resource CPU, yaitu meminimalkan waktu idle dan juga mencegah konflik konflik akses peripheral kritis seperti dari UART, I2C, dan juga SPI. Lalu ada stabilitas real time yang terjamin. Jadi deadline terpenuhi dengan jitter minimal itu menghindari data korup serta sistem crash atau juga freeze. Lalu ada 5 komponen dari ada 5 komponen inti dari FreeRTOS, yaitu ada task yang dimana unit kerja terkecil yang dijalankan berdasarkan prioritas. Nah, setiap task juga itu memiliki start dan juga state tersendiri. Lalu ada scheduler, yaitu penjadwal task yang menggunakan algoritma preemptif preemptif berbasis prioritas untuk mengeksekusi dari deterministik. Lalu ada queue, yang dimana itu adalah media komunikasi FIFO atau first in dan juga first out yang aman untuk transfer data antar task maupun ISR ke task. Lalu ada semaphore or mutex yang itu mekanisme sinkronisasi dan juga proteksi resource bersama antar task secara eksklusif. Lalu ada interrupt handler atau ISR. Untuk ISR itu adalah penghubung antara interupsi hardware dengan task aplikasi, yang dimana dia melakukan task tugas minimal lalu meneruskan ke task untuk pemrosesan lebih lanjut. Lalu ada perbandingan dari ASR dan juga polling. Untuk ASR atau interrupt itu yaitu adalah hardware, dia mengirim sinyal event secara langsung. Lalu ada ASR melangkap dan berkoordinasi dengan task. Lalu efisien, yaitu CPU tidak sibuk untuk menunggu. Lalu responsif terhadap event secara real time. Lalu ada hemat energi dan waktu dalam prosesnya. Lalu ASR itu melakukan tugas minimal, yaitu proses kompleks yang dialihkan ke tas aplikasi. Sekarang lanjut ke polling. Polling itu dia tuh CPU, dia memeriksa kondisi hardware secara terus-menerus. Lalu dia boros energi dan juga boros waktu CPU. Lalu dia itu tidak responsif terhadap event yang secara mendadak gitu. Lalu menyebabkan waktu idle yang tidak efisien. Lalu ada resiko untuk melewatkan event kritis. Dan yang terakhir itu tidak ideal untuk sistem real time dengan banyak peripheral. Lalu ada queue dan juga alur data. Nah, di sini queue itu apa sih? Queue itu adalah media komunikasi data aman antar task dan antara interrupt atau ASR dengan task dalam free RTOS. Nah, prinsip dari first in dan first out itu yaitu memastikan data diproses itu sesuai dengan urutan masuknya, yaitu alurnya itu ada sensor, lalu ke ASR, lalu ke queue, ke task pengolahan, terus setelah terakhir di setiap tahap tahap permisah
terpisah dan terkontrol. Lalu untuk buffer thread safe itu pada untuk buffer thread safe pada queue itu tuh untuk mengurangi resiko kehilangan data saat transfer antar task itu sedang berlangsung. Nah, ini tuh juga untuk mendukung dari multitasking penuh. Yang dimana task pengirim dan penerima itu berjalan secara independen tanpa ada data yang tertimpa. Nah, task penerima itu akan masuk kondisi block jika nanti queue-nya itu kosong, yang dimana dia akan menghemat CPU resource secara otomatis. Lalu ada optimalisasi sinkronisasi menggunakan semafor. Jadi semafor itu dia fungsinya itu sebagai token sinkronisasi antar task dan juga ASR. Yang dimana task itu memasuki kondisi blok, ya lalu itu task itu memasuki kondisi blok hingga menerima token dari semafor. Lalu untuk ASR dia memberikan semafor setelah event hardware-nya selesai. Contoh adalah konversi dari ADC atau analog to digital converter. Lalu untuk jenis semafornya ada binary atau kalimat atau angka biner yaitu 0 dan juga 1 dan juga counting yang dimana itu tuh adalah nilai lebih dari 1. Lalu ada menjamin urutan eksekusi logika yang tepat dan terkontrol. Lalu adalah mencegah range condition dan juga memastikan sinkronisasi temporal akurat. Lalu mutex. Nah, sekarang lanjut ke mutex. Mutex itu apa sih? Mutex merupakan singkatan dari mutual exclusion. Yang dimana dia itu mengunci resource untuk apa? Untuk akses eksklusif satu task pada satu waktu. Yang dimana dia itu untuk mencegah konflik data dan juga race a condition. Contoh kasusnya nih, task itu monitoring dan juga task logging. Nah, keduanya itu menggunakan UR. Tapi hanya satu task aja yang dapat memegang mutexnya itu dan juga bisa mengakses UR pada satu waktu begitu. Untuk contohnya, untuk mekanisme kerjanya nanti task itu akan mengambil mutex sebelum akses resource. Lalu task lain akan menunggu atau blok hingga mutex itu dilepas. Nah, setelah selesai, mutex itu akan dikembalikan ke scheduler atau penjadwal. Lalu untuk priority inheritance-nya yaitu mencegah priority inversion ataupun tas berprioritas yang rendah tas berprioritas rendah yang nanti yang memegang mutex sementara. Nah, itu tuh yang memegang mutex sementara. Nah, itu tuh nanti dinaikkan prioritasnya agar bisa segera melepas dari resource-nya tersebut. Oke, mungkin sekian penjelasan dari aku. Selanjutnya di sini aku akan memberi penjelasan terkait dari program yang kita gunakan untuk percobaan menggunakan hardware-nya. Di sini ada terdapat dua, yaitu ada GPI ORTOS task yang akan menampilkan task secara bersamaan dan juga nanti ada dari fungsi interrupt itu sendiri. Sebelumnya terima kasih dari aku. Jika ada kesalahannya aku mohon maaf karena aku juga masih sama-sama belajar di sini. Kita langsung aja ke programnya. Setelah itu kita akan lanjut ke hardware-nya. Oke, di sini kita menggunakan sensor ya. Jadi kita menggunakan sensor DHT dan juga kita menggunakan LCD, teman-teman. Di sini kita menggunakan LCD untuk menampilkannya. Jadi gak hanya di serial monitor tapi terdapat di LCD-nya juga. Di sini untuk sensor ya kita di sini menggunakan DHT22 yaitu untuk sensor suhu ya. Di sini kita menggunakan pin yaitu di pin 4. Untuk address LCD-nya itu kita menggunakan 0x27. Jika terdapat error di sini bisa kita ubah menjadi 0x3f, teman-teman. Seperti itu. Dan ini untuk settingannya untuk SDA dan juga SCL-nya berada di pin 22 dan juga di sini untuk LCD columns-nya di sini ada SCK, ada MOSI yang dimana ada master on slash in, master out slash in, juga ada master in slash out di sini. Di sini terdapat delay-nya untuk membaca dari nilai yang akan kita baca nanti yaitu berupa sensornya. Nah, di sini nanti kita di sini juga menggunakan SD card ya, teman-teman. Di sini kita menggunakan SD card-nya di sini. Ini untuk pin dari SD card-nya. Ada pin dari MISO atau master in slash out, terus ada SCK dan sebagainya. Jadi di sini kita akan menggunakan SD card dan juga akan membacanya. Lalu saat membacanya kita akan menyimpannya ke dalam bentuk CSV. Nah, apa sih yang disimpan? Nah, yang disimpan itu setelah kita membaca dari SD card ya kita akan menyimpan data dari uh, sensor DHT-nya tersebut dari pembacaan datanya. Jadi seperti itu. Ini untuk program yang percobaan pertama di sini. Di sini ada task untuk priority-nya. Nah, ini untuk SD card-nya.
Kita langsung aja ke yang kedua. Yang kedua itu adalah dari external interrupt RTOS. Jadi di sini kita menggunakan sensor DHT22 juga, tapi di bedanya di sini kita menggunakan LCD yang 0x3F. Di sini bisa kita ubah-ubah aja ya, sesuai dengan jenis dari LCD yang kita gunakan. Ada 0x27 dan juga 0x3F. Gitu teman-teman. Lalu untuk untuk LCD sini, untuk sensornya ini, kita di sini menggunakan LED-nya juga ya teman-teman ya. Kita di sini menggunakan LED untuk apa? Untuk men-trigger dari fungsi interrupt-nya itu sendiri. Jadi interrupt itu untuk menghentikan proses secara sementara dari, nah ini untuk interrupt dari tas yang sudah terbaca gitu. Di sini kita menggunakan LED teman-teman. Di sini terdapat pin-pinnya. Nah, di sini ada pin untuk DHT dua-duanya. Lalu untuk selanjutnya di sini untuk program-programnya yang kita gunakan, nanti kita pembacaannya itu nanti jikalau kita menekan tombol lah itu dia akan sekitar delay dari 1 detiknya tersebut. Lalu di sini oke, mungkin seperti itu aja sih untuk penjelasan dari hardware-nya. Kita langsung aja ke hardware untuk penjelasan dari programnya. Sekarang kita langsung aja ke percobaan di hardware-nya, teman-teman. Terima kasih. Oke, pada percobaan kali ini yaitu pada modul RTS middle di tas pertama yaitu tas priority. Ini prioritas dari pekerjaan. Di sini kita upload dulu. Bisa kita lihat di sini akan sukses. Nah, di sini dia akan langsung membaca dari SD card-nya. Nah, di sini terbaca SD-nya sebesar 900 dan juga untuk dari CSV-nya sendiri. Ini akan terbaca serta untuk sensor dari DHT-nya. Dan di sini untuk dari hardware yang kita gunakan yaitu kita menggunakan LCD untuk menampilkan tadi dari sensor DHT-nya, di sini sensor DHT di SD card dan di sini SD card-nya sudah terhubung ya teman-teman. Makanya di sini dia akan membaca dari CSV tersebut. Makanya di sini juga dia akan membaca dari LCD dari SD card tersebut yang sekitar 922 MB. Mungkin sekian dari percobaan kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, pada percobaan kali ini yaitu menggunakan RTS interrupt. Di sini kita untuk komponennya kita menggunakan LCD I2C, sensor DHT22 dan juga LED dan juga push button sebagai fungsi interrupt-nya. Di sini dia memulai start lalu akan mendeteksi dari sinyal dari DHT-nya ini tersendiri. Seperti bisa kita lihat pada serial monitor. Nah, ketika tombol push button ditekan, maka LED akan menyala serta pada LCD dia akan menampilkan tulisan interrupt. Button di press dan dia akan menghentikan sistem ataupun program secara sementara gitu. Dia akan menghentikan sementara. Nah, ketika diklik dia akan menyala seperti itu dan di push button dia akan mendeteksi berapa kali kita sudah menekan dari fungsi interrupt itu sendiri. Nah, kita udah mencet 4 kali, kalau kita klik lagi dia terdeteksi 5 kali. Seperti itu. Ya, mungkin sekian aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.